Satu hal yang paling penting di bisnis apa? Dari semuanya, mau belajar apapun, tapi intinya saya orangnya semi cowboy intinya. Ya, nggak boleh terlalu cowboy, tapi nggak boleh teori. Jadi tahu kerangka berpikirnya, tahu kerangka ininya step by stepnya, and then kita action. Itu semi cowboy. Nah, ada bisnis yang profitable, tapi bangkrut loh. Pemilik bisnis harus tahu bedanya antara profit dan satu lagi yang paling penting di bisnis, namanya Nah, ya. tadi dibilangin ternyata bisnis yang besar, yang 2 triliunan, belum autopilot. Bisnis menengah, kecil, imut apalagi. Imut itu saya bilang, bilangnya bercandanya adalah kita tuh CEO kalau bisnis kecil. Chief Everything Officer. Sampai WC, buka pintu, kita semua yang kerjain. Ya? Nah, laptop karyawan rusak, kita yang benerin gitu ya. Iya. Nah, pokoknya montir, benerin lampu mati, kita yang gantiin juga semuanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu, kalau kita mau bikin bisnisnya autopilot, harus mulainya dari kapan sih, Coach? Mulainya nanti, kalau saya udah masuk omset 2 miliar setahun, saya baru mulai pikirin autopilot, atau saya baru mau mulai bisnis, saya udah pikirin bisnisnya mulai dari autopilot, atau nanti kalau udah sampai TBK baru dipikir bisnisnya autopilotnya gimana. Nah, kapan waktu yang paling tepat untuk mikir bisnisnya jadi autopilot? Oke, pertanyaannya bagus ya, Ryan ya. Itu pertanyaan bagus. Kapan kita bikin bisnis kita jadi autopilot? Jadi sekali lagi apa yang saya sharing ini masih saya belajar, ya kan? Jadi saya belum gimana lah, saya masih belajar. Tapi saya mau sharing apa yang saya temukan di perjalanan di sekolah kehidupan ini, gitu ya. Nah, jadi memang bangun bisnis kan semua mulai dari satu orang dong, iya nggak sih? Kalau nggak satu orang, 2 orang deh, suami istri mungkin gitu, atau sama partner. Tapi kemungkinan 1 orang gitu, secara general, benar nggak sih? Masa 1 orang terus bisa autopilot, gitu kan? Kan nggak mungkin, Coach. Ya, masa angin yang melayani customer kan nggak mungkin, ya kan? Jadi patokan saya adalah begini. Selalu dari awal, makanya saya selalu bilang, selalu dari awal kita harus berpikir kita tujuan bangun bisnis yang paling mendasar, paling nafas adalah profitable autopilot. Udah itu dulu. Jadi hati-hati nanti kita jangan terjebak sama semakin profit, semakin banyak duit, semakin banyak uang, semakin banyak customer, akhirnya kita disibukkan sama itu dan kita lupa tujuan kita autopilot. Akhirnya sama aja jadi budak uang dong, tanda kutip. Ya Pak ya? Ya, betul. Iya dong. Bahaya tuh. Gitu. Nah, nggak mau dong kayak gitu. Nggak mau. Tapi kenyataannya banyak entrepreneurs, banyak pemilik bisnis yang begitu. Gitu. Saya nggak sebut entrepreneurs lah. Kalau udah sebut entrepreneurs, yang pasti dia bukan hamsterpreneur gitu kan. Ini hamsterpreneur nih. Ini kalau sibuk terus luar biasa gitu, muter, tapi di situ terus gitu. Nggak boleh, ya kan? Gitu ya. Nah, jadi poin saya sekarang adalah, jadi mulainya kapan? Ingat dulu satu hal begini. Satu hal yang paling penting di bisnis apa? Dari semuanya, mau belajar apapun, tapi intinya saya orangnya semi cowboy intinya. Ya, nggak boleh terlalu cowboy, tapi nggak boleh teori. Saya senang semi cowboy. Jadi tahu kerangka berpikirnya, tahu kerangka ininya step by stepnya, and then kita action. Itu semi cowboy. Nah, coba Ryan, satu hal yang paling penting di bisnis apa? Kalau cuma satu aja, bisnis bakalan bangkrut dan nggak berhasil kalau nggak ada ini. Menurut saya ya, profit. Profit. Iya, kalau nggak ada keuntungannya bakalan bangkrut. Iya, tahu nggak Ryan? Sebenarnya jawabannya bisa 2, tapi simpelnya begini. Ada bisnis yang profitable, tapi bangkrut loh. Itu iya dong. Ada bisnis. Apa tuh? Ada. Oh gini, makanya pemilik bisnis harus tahu bedanya antara profit dan satu lagi yang paling penting di bisnis, namanya cash. Ya nggak? Di hitungan profit and loss kita profitable. Betul nggak sih? Tapi kalau customernya ngutang bayarnya sebulan kemudian, berarti kan di catatan kita ada profit, iya. Coba lihat rekening bank, ada duitnya nggak? Nggak ada. Iya. Nangkep ya? Jadi kita harus bedain profit dan cash. Profit menurut banyak orang adalah is the king. Saya setuju profit is the king. Tapi saya selalu nambahin, profit is the king, but cash is King Kong. Bayangin, king, raja gitu kan, tapi King Kong. Nah kalau King Kongnya marah, rajanya dipukul, ya
mati kan rajanya kan, betul nggak sih? Ya. Profit adalah minyak atau oil di mobil kita, tapi cash itu adalah oksigen. Jadi apa yang paling penting di bisnis? Ini sebenarnya langkah kedua saya mau jawab. Langkah keduanya yang paling penting di bisnis ada dua, ya. Maksudnya yang paling elemen paling penting dua. Satu adalah profit, kedua adalah cash. Ya. Itu dulu, ya. Tapi jawaban profit dan cash. Tapi cash jauh lebih penting dari profit walaupun dua-duanya penting. Oke ya. Tapi saya balik ke jawaban pertama. Apa satu hal yang paling penting di bisnis? Menurut saya, satu hal yang paling penting di bisnis adalah customer ngantri. Itu aja dulu. Customer ngantri. Itu dulu. Habis itu kita lihat yang kedua. Dua elemen ini kan. Customer ngantri dulu. Customer kan pertanyaannya kapan mulai bikin bisnis autopilot? Kalau jawaban saya simple. Bikin dulu customer kita ngantri. Kita kerja keras, kepala di bawah, kaki di atas. Kita tidurnya kurang. Kita kerja keras, Sabtu Minggu masih kerja. Kita kerja 2 shift. Oke terus, nggak apa-apa. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai customer ngantri, lalu profit dan cash mulai ada lah napas. Walaupun udaranya tipis, tapi mulai bisa napas lah gitu. Bener kan? Oke. Bener ya? Tapi ntar dulu, jawabannya jangan langsung terima bulat begitu, Ryan. Karena ingat yang tadi di awal. Di awal kita harus selalu berpikir bahwa bisnis kita akan selalu profitable dan autopilot. Tapi kerja kerasnya kenyataannya mulai dari sendiri, betul kan? Ya. Di tahap kedua mulai dari sendiri. Nah, saya mau lengkapin jawabannya. Karena hati-hati orang salah nangkep nanti. Terus dia kerja keras terus, kepala di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, kaki di atas. Nggak punya waktu segala macam. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Udah selesai gitu kan. Itu mah bukan entrepreneurs. Itu berarti bikin toko dan bikin jabatan di mana kita menukar hidup kita, jagain toko kita. Menukar waktu kita yang paling berharga, jadi apa? Jagain bisnis kita. Itu salah. Nah, makanya saya senang mau bagiin ke Ryan begini. Kapan mulai bisnis autopilot? Saya suka kalimat tentang entrepreneurship ini. Menjadi entrepreneurs adalah bertahun-tahun lamanya. Mau hidup bertahun-tahun lamanya. Seperti kebanyakan orang tidak mau. Mana ada orang mau? Kita sebagai entrepreneurs, kita sebagai pemilik bisnis kerja keras luar biasa. Betul nggak, Raya? Ya. Kemarin bahkan ada yang bilang bukan cuma 2 shift kerjanya. Bukan cuma Sabtu Minggu. Tuker waktu sama keluarga kerja keras buat bisnis. Bukan cuma gitu, tidur aja mikir kata dia. Saya ketawa dengar itu. Tidur aja mikirin bisnis, waduh luar biasa gitu ya. Nah, jadi tapi lihat rumusnya. Bertahun-tahun hidup seperti kebanyakan orang tidak mau. Oke, tapi itu bagian A. Saya mah sedih banget kalau artinya entrepreneur cuma bagian A doang. Mana ada yang mau begitu ya nggak sih? Iya. Tapi ternyata rahasianya ada bagian B, Ryan. Oke. Bagian B adalah namun sepanjang hidupnya bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Tangkap nggak, Ryan? Itu dua kalimat itu membakar saya banget. Jadi menjadi entrepreneur adalah hidup bertahun-tahun seperti kebanyakan orang tidak mau. Iya, kerja keras segala macam. Tapi ingat ada bagian B-nya loh. Itu tujuan kita. Bagian B-nya adalah bisa hidup sepanjang hidup kita seperti kebanyakan orang tidak bisa. Yes. Kenapa kok orang tidak bisa? Gimana kebanyakan orang bisa? Bisnis kita jalan sendiri, profitable, kasih uang banyak, berdampak buat banyak orang, termasuk keluarga kedua kita di bisnis kita, karyawan, tim gitu ya, termasuk klien-klien kita, termasuk supplier kita, dan bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Kebanyakan orang nggak bisa. Saya bersyukur bisa jalan-jalan 4 minggu ke Amerika sama seluruh keluarga, bisa pergi kemarin 5 minggu ke Eropa, jalan-jalan, tapi kan grationya jalan terus, membantu banyak orang terus, gitu. Nah, itu maksudnya arti tersebut. Jadi kapan mulai autopilot, Ryan? Kapan mulai autopilot? Ayo, Ryan coba yang jawab, kapan mulai autopilot? Berarti kapan menurut Ryan? Dari penjelasan saya? Kalau saya bayangin kalau saya udah mau punya bisnis dari mindsetnya dulu ya mulai dari awal. Kalau menurut saya betul, tajam sekali nangkapnya, bagus Ryan, betul. Tapi abis itu kerja keras luar biasa, ya. Yes. Tapi mulailah berani recruiting, mulai bikin sistem gitu kan. Karena kan itu gajah. Ya sekali lagi saya tidak sempat jelasin step by step ya. Kalau di Gratio ada kok 4 kaki meja dan jelasin gitu ya. Nah itu makanya
langkah ketiganya adalah, ayo pelajarin 4 kaki meja, mulai pahatin kaki mejanya, ada 4 yang harus dibangun gitu. Nah, akhirnya mejanya itu nggak harus kita pegangin kakinya, baru berdiri. Karena banyak pemilik bisnis terjebak. Dia bangun meja, dia pikir itu bisnis kan, itu bisnis, oh gue CEO dong, bisnis dong. Dia bangun 4 kaki meja, tapi sebenarnya dia nuker hidupnya jadi pegangin mejanya. Kalau dia istirahat sebentar, mejanya turun. Jadi berarti kita harus pahatin, bikin 4 kaki mejanya. Lama-lama kita sehari tinggal, masih berdiri loh. Lama-lama seminggu tinggal, masih berdiri loh. Kita sebulan tinggal, masih berdiri loh. Itu dia, bangun 4 kaki mejanya di Gratio. Yes, tapi ala Gratio. Bahwa untuk bangun kaki mejanya ini harus kerja mati-matian dulu ya. Jadi bukannya berarti kita bisa yang kerja sebentar, terus bangun kaki meja, bisa jadi kaki mejanya ini nggak solid dan akhirnya kita yang pegangin lagi gitu ya. Itu dia. Dan mahalnya tahu nggak Rian? Mahalnya Ryan. Yang mahal adalah time, energy, and money. Kita tukar dengan time kita untuk pegangin mejanya. Kita tukar dengan kehidupan kita, ya kan? Kita profitable, tapi kita nggak autopilot. Kita punya memiliki profit banyak, bisa beli rumah bagus, bisa beli mobil mewah segala macam, gitu kan ya? Misalnya ya begitu ya. Tapi kita nggak punya waktu untuk menikmati rumah mewah, mobil mewah, apa segala macam, atau uang bisa jalan-jalan. Kalau Anda senangnya jalan-jalan ya, tergantung ya. Tapi kan nggak punya karunia menikmati, punyanya karunia memiliki doang. Terus yang menikmati siapa? Hasil kerja keras kita. Nah itu yang paling bahaya tuh. Saya menjawabnya yang paling menikmati yang di rumah, jadi supir, ke Lamborghini. Bener. Karena kita nggak punya waktu. Si Inem Tuhan kasih karunia menikmati. Karena jacuzzi dan kolam renang di rumah, itu yang berenang itu Inem. Wah, dia terus pakai Instagram gitu kan. Teman-teman di kampungnya bingung, ih gila Inem baru 3 bulan ke Jakarta udah kaya raya, keren banget. Inem nggak memiliki rumah itu, tapi Inem punya karunia menikmati. Asik kan? Mendingan jadi Inem atau mendingan jadi pemilik bisnis yang nggak autopilot? Wah itu jawabannya susah. Saya mendingan jadi pemilik bisnis yang bisa nikmatin juga. Bener, makanya harus punya karunia memiliki dan karunia menikmati, memiliki dan menikmati, gitu kan ya. Walaupun semua bukan punya kita, semua dipinjamkan Tuhan atau dikasih karunia sama Tuhan lah. Ryan, saya mau cerita beberapa cerita yang menarik ya Ryan ya, tentang autopilot gitu. Supaya ini membuat kita semangat untuk apa ya, untuk berubah. Mungkin 1-2 cerita kalau ini ya. Saya kepikiran adalah kalau Anda merasa coach, bisnis saya nggak bisa ditinggal, bisnis saya nggak bisa autopilot, gitu ya. Oke, coba dengerin cerita ini, mudah-mudahan Anda tersadarkan. Bukan berarti Anda tidak mau, Anda tidak bisa, itu aja. Kalau tidak bisa, cari orang yang bisa, udah gitu doang kan, Ryan? Ya kan? Ada satu orang ibu, dia bikin, ini yang saya ingat ya, bahkan kemarin banyak testimonial yang luar biasa dari klien-klien kita gitu ya, yang masih teringat di memori saya adalah seorang ibu bikin makanan kering buat bayi, makanan kering. Tadinya dia karyawan, dia mulai bikin makanan kering buat bayi. Laku, balesin chat semua segala macam dari marketplace lah, semuanya dia kan. Mulai sewa admin, hard hitting sama admin. Karena apapun pertanyaannya, ini barang ada nggak ya? Bisa dikirim kapan? Kapan kadaluarsanya? Admin balasnya apa? Iya tersedia, beli aja langsung. Selalu kayak gitu. Dia bilang, kan gua udah ajarin begini. Kalau dia dibalesin begini, berapa nih fibernya? Dijawabin sama dia gitu kan ya. Tapi kalau admin udah diajarin, udah ditulisin segala macam, tapi kagak begitu. Akhirnya dia yang sibuk, luar biasa. Udah punya admin, punya tim segala macam, admin tim ya. Sibuk. Sampai malam, dia masih harus buka laptop, karena pagi sampai sore, dia ngurusin operasional, ngatur sana-sini segala macam. Baru sempat lihat email, baru sempat balesin WhatsApp, malam setelah makan malam. Di ranjangnya, anaknya umur 5 tahun, dia balesin laptopnya WhatsApp dan email. Anaknya main sendiri, kadang bilang, Mama, aku bikin ini. Oh iya, bagus. Nggak sampai 1, oh iya, bagus. Oh, main lagi ya. Dia balesin customer. Ya, sampai 1 titik. Anaknya di suatu malam bilang begini, Mama, ya, aku mau minta perhatian Mama nih. Oh, kenapa ya? Kok baru kali ini anak 5 tahun ngomong perhatian gitu kan ya? Kenapa? Ma, boleh ya Mama berhenti bekerja dulu, main buat aku, main sama aku. Wah, dia melting di situ. Karena dia lihat anaknya masih 5 tahun, dia pikir anak masih kecil, kan saya kerja keras buat anak saya gitu kan. Kan kerja nggak macam-macam, ini nggak hura-hura segala macam, ini kan kerja keras buat dia, iya. Tapi lihat, gabungin sama cerita satu lagi. Nah, cerita si ibu ini akhirnya dia ikut Gratio Business Workshop online.
lalu kemudian dia ikut coaching gitu ya, 8 bulan kemudian, apa yang terjadi? Bisnis yang satu ini, dia bisa autopilot. 8 bulan kemudian. Dia bisa autopilot. Tapi ceritanya nggak cuma di situ. Dia hanya dalam waktu 8 bulan, Ryan. Bisnisnya jadi 4, bayangin. Punya 4 bisnis, 4 kapal. Semuanya core-nya adalah anak-anak balita. Dan autopilot. Bisa kebayangkan ya? Nyambungin lagi satu cerita. Yang anaknya sudah gede. Ada satu bapak punya pabrik besar, kasih undangan pernikahan ke coach kita. Ini cerita coach, certified business coach di Gratio ke saya. Dia kasih, dan dia bilang, coach, ini undangan anak saya. Oh iya Pak, selamat ya Pak. Iya coach, makasih. Tapi saya sedih coach. Loh, kenapa sedih? Kan anak bapak kan menikah. Itu kan pencapaian berarti. Betul nggak Zat? Ryan ya? Ternyata bapak bilang ini, kan coach tahu, saya bekerja keras luar biasa dari nol sampai bikin pabrik ini sebesar ini sekarang. Iya Pak, luar biasa, that's good. Tapi coach, saya baru ingat begitu anak saya menikah, itu kan sebentar lagi dia pergi sama suaminya kan, dan saya merasa kehilangan banget. Sampai situ masih normal kan, anak menikah biasanya orang nangis lah, orang tua segala macam gitu kan. Tapi poinnya dia bilang begini yang saya ingat. Tapi coach, yang bikin saya sedih, saya tidak punya satu memori pun tentang anak saya waktu kecil. Dan coach, sekarang ini coach, kalau saya mau bayar pakai duit berapapun, saya nggak bisa balikin anak saya lagi masih kecil itu yang 5 tahun coach. Saya pengen banget di 5 tahun itu saya nggak pergi ke pabrik, saya nggak ngurusin customer, saya nggak ngurusin ekspor import segala macam. Saya punya waktu buat dia coach, karena itu mahal banget nggak bisa dibeli. Ya. Si 2 cerita ini ngebuktiin apa? By the way, tambahin deh cerita ketiga biar lengkap ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Cerita ketiga adalah bicara mengenai apa? Cerita ketiga bicara mengenai waktu saya bikin bisnis workshop, ini sebelum COVID-19 saya bikin entrepreneurs gathering, itu banyak banget orang yang datang gitu ya. Kemarin pun juga luar biasa bisnis workshop online tuh sampai yang bayar tuh 1.000 lebih yang bayar gitu ya, dan ikut Zoom gitu ya, luar biasa banget gitu, ikut Zoom kemarin. Nah, waktu entrepreneurs gathering physical nih, itu juga 1.000 lebih orang yang datang gitu, kita sampai mecahin rekor, Guinness World Record waktu itu gitu ya. Nah, ini saya bikin entrepreneurs gathering setelah seharian sharing dan ketawa-ketawa dan praktis gitu ya, karena fun dan praktis kalau Gratio itu. Saya turun panggung, biasanya saya langsung ke mobil dan pulang, karena tim saya ngatur semuanya gitu kan. Waktu saya lagi mau turun, ada bapak-bapak lari nyamperin saya, teriak kenceng banget, Coach Johannes! Ya kalau dipanggil pasti nengok gitu kan ya. Saya nengok, walaupun dalam hati saya, wah kalau begitu dipanggil nanti yang lain pasti kerumun, nanti nggak pulang-pulang nih gitu kan ya. Coach Johannes, saya panggil dia, Coach, diajak ke pojok dia. Coach, kalimat pertama dia bilang begini, kampret lu, kata dia. Saya bilang, waduh, wah berarti saya salah ngomong nih seharian, matilah nih, dimarahin sama bapak ini nih pasti nih gitu kan ya. Tapi kalimat berikutnya tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang begini, kampret lu coach. Terus dia bilang, bagus banget seharian, bener-bener ini yang saya cari selama ini. Oh oke, berarti dia muji orang tuh kampret gitu kan ya. Jadi dia nanti ke timnya, dia bilang, kalau ke timnya bagus, dia bilang, kampret lu, berarti bagus gitu kan ya. Karena orang ini bener-bener dari lapangan. Lalu intinya dia bilang begini, Coach Johannes, saya tahu Coach Johannes sudah tidak coaching langsung lagi, tolong pilihkan coach ya coach di Gratio yang bisa coaching saya dan tim saya sehingganya perhatikan, sehingga saya punya waktu coach buat keluarga saya. Bapak ini umurnya sekitar mendekati 50 tahun, dan yang menarik Ryan, kenapa saya ingat selain kampret, yang saya ingat berikutnya apa? Yang saya ingat berikutnya adalah tim saya kasih tahu, ternyata Bapak ini omsetnya nggak gede sih Ryan, nggak gede. Yang tadi saya bilang, 2 triliun lebih. Jadi ngebuktiin apa? Omset 2 triliun lebih, tetap loh, Coach, tolong bantu saya, Coach Johannes, supaya saya punya waktu buat keluarga saya. Yes. Udah, 3 cerita itu aja dulu deh. Ngebuktiin apa? Time, energy, and money. Mau sampai kapan Anda disedot hidupnya sama bisnis Anda yang Anda belum tahu cara bangun bisnisnya? Bener nggak sih? Udah, ini saatnya. Kalau Anda nonton ini, baik di Ryan atau nanti di YouTube atau nanti di Facebook atau di Instagram, tidak ada yang kebetulan. Anda ada di saat yang tepat di mana Anda seharusnya ada. Cuman pertanyaannya tinggal, Anda berani action nggak? Mau take action nggak? Gitu. Itu dia. Take action ya cari orang yang ngajarin atau yang udah ngebuktiin, bukan cuma ngajarin teori, tapi ngebuktiin bisnis apapun bisa dibikin profitable dan autopilot. By the way, nggak harus yang 2 triliun ya. Klien kita sampai yang ibu tadi.
Yang imut tadi kan yang itu yang ditanya. Pak, kenapa sih sebut bisnisnya imut? Itu loh coach. Kalau lihat profitnya satu kaca pembesar nggak kelihatan, harus dua baru kelihatan kan dia gitu loh. Ya, jadi macam-macam yang di coaching di Gratio itu. Nah, gitu Ryan. Nah, masuk ke pertanyaan saya berikutnya nih coach. Ini bagus banget nih. Jadi tadi membuktikan bahwa kita nggak bisa gantiin time. Waktunya itu sangat berharga. Nah, dan kita perlu cari tahu orang yang bisa bantuin kita nih. Baik itu kalau misalnya yang dengerin kita live ini mungkin ada di Jakarta ada semuanya lah ya. Kita punya business coach itu Gratio ada di Jakarta, tapi kalau di daerah-daerah kan belum tentu bisa gitu ya. Nah, Gratio nggak ada cuma di Jakarta, Ryan. Gratio sekarang kita menjangkau 12 kota di seluruh Indonesia. Kita punya lighthouse mercusuar itu di 8 kota gitu ya. Dan mimpinya kan membangun mercusuarnya, lighthouse-nya 1000 mesin mercusuar, 1000 Gratio lighthouse di seluruh dunia gitu. Atau dan pakai sebuah platform yang bisa menjangkau seluruh pemilik bisnis di seluruh dunia. Kita berharap bisa menjangkau 200 juta pemilik bisnis setiap tahun di seluruh dunia. Wow, gitu. Itu mimpinya. Mimpinya, iya. Sekarang kan lebih enak ya karena kita pandemik ini kan membawa Zoom berkah online ya. Berkah dan saya bilang berkah dan kutuk. Iya. Nih, kita bisa banyak online banget kayak begini. Wah, semua orang tadinya gak mau pakai online, sekarang semuanya dipaksa online. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kan banyak orang udah ikut apalagi sekarang ya, ikut workshop, seminar, online training, webinar, apapun itu, mulai dari yang free sampai yang berbayar, dari yang harganya free gratis sampai yang jutaan, itu kan puluhan juta, itu banyak banget gitu. Tapi yang saya tahu, yang saya mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Oh, saya udah ikut dari seminar ke seminar, workshop ke workshop, itu susah banget untuk jalaninnya. Gimana sih caranya supaya bisa bagus? Saya perlu apa sih yang perlu dilakukan sama bisnis, dan ini saya pengen masukin ke coach nih supaya teman-teman juga tahu apa sih itu business coach, kenapa kita perlu business coach. Nah, menurut coach jadi Ryan tuh bener banget, banyak orang yang udah niat mau berubah terus dia take action loh, dia belajar, betul nggak sih? Yes. Cuman pertanyaannya, begitu dia belajar, mindsetnya berubah, betul nggak sih? Mindsetnya berubah. Nah, banyak pemilik bisnis atau banyak orang-orang yang meng-underestimate mindset. Karena sebenarnya mindset adalah cara pandang, kacamata kita. Jadi kita melihat dunia ini indah atau enggak, tergantung cara pandang kita, betul ya? Begitu kita pakai kacamata yang benar, mindset yang benar, habis itu kemana? Habis itu kita harus ke skill set. Habis mindset, kita harus ke skill set. Kita harus pelajari skill apa yang relevan dan praktis untuk mencapai yang kita mau dalam hidup. Betul kan? Yes. Nah, masalahnya orang ikutlah itu semuanya, belajar, mau mindset kayak mau skill set dia punya, tapi ternyata kan sukses itu bukan karena mindset dan skill set doang. Ada set yang ketiga, yaitu apa set yang ketiga? Action set. Ini mindset, dia nih. Action set. Ya. Betul. Action set ini begitu balik, dia kan disibukkan. Dia misalnya ikut seminar orang misalnya. Oh iya, berubah mindsetnya. Oh, skillnya begitu oke. Begitu balik apa yang terjadi? Yang terjadi itu seharian nggak baca email, seharian nggak baca WhatsApp, seharian menumpuk segala macam atau seminggu gitu. Apa yang terjadi? Begini lagi. Sibuk banget terus, tiba-tiba ini jadi ini lagi kan, hamsterpreneur, bukan jadi entrepreneurs tapi jadi hamsterpreneur gitu ya, jadi hamsterpreneur jadinya, sibuk luar biasa, tiba-tiba ngetong gitu kan sedih banget gitu ya, iya kan, terus siapa yang nikmati? Ya generasi berikutnya, iya, tapi terus masa kita nggak juga menikmati lah, nggak punya hidup yang berkualitas. Nah jadi balik lagi tadi, jadi kita harus punya action set. Nah bedanya kalau di Gratio, saya tuh bagikan hal-hal yang praktis banget, beneran, makanya bahasanya bahasa lapangan. Kenapa? Karena saya pengen ngomong sama koboi-koboi. Kebanyakan entrepreneurs tuh koboi. Koboi itu kebanyakan adalah action aja, udah lu baca buku lah, apa, enggak, lu udah action aja lah, pokoknya udah action. Baru dari action kita belajar, gitu kan? Ya. Saya sedikit beda. Kalau saya nggak mau tuh, saya nggak mau misalnya ada sepeda motor, tapi saya beneran nggak pernah lihat, saya nggak pernah tahu tuh sepeda motor gimana kendarainnya. Jadi saya nggak tahu, oh pegang setangnya,
oh pantat kita taruh di jok, oh kaki di situ, and then gas di kanan, ini rem, ini kopling. Saya ceritanya nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Terus lu action aja, gitu kan? Jadi menurut saya ada salahnya juga orang yang suruh action aja, action aja. Menurut saya salah, kenapa? Karena waktu kita terbatas. Kalau dia naik motor action, dia kagak tahu setang segala macam, duduknya di mana, sering jatuh nggak? Sering jatuh. Apa yang kebuang? Time, energy, and money. Yang paling mahal apa? Time. Betul nggak? Kalau saya beda, Ryan. Saya akan cepat pelajarin orang yang udah pernah naik sepeda motor, ya kan? Dari situ dia ajarin, dia bukain mindset, dia bukain skill set. Lu pegang kopling, baru lu injak begini. Atau bahkan udah ada motor yang otomatis. Dia kasih tahu, oh ada motor otomatis, ya ampun, gitu kan? Kita belum tahu kadang-kadang kan. Dia, udah lu beli aja yang ini. Orang gua udah berdarah-darah ngajarin orang naik kopling segala macam susah, motor gitu kan. Yang ini, itu kan terbuka kan. Tapi terus action setnya gimana? Action setnya. Karena orang begitu sibuk tadi. Action setnya gimana? Makanya Gratio itu adalah bisnis coaching. Jadi, setelah ikut workshop, tahu skill setnya harus actionnya ngapain, kita punya program yang meng-coaching Anda, bimbingan program yang praktis, ketemu coachnya cuma sebulan sekali. By the way, saya lagi nggak promoin Gratio nggak ini, jadi dari pertanyaan aja ya. Bedanya Gratio apa sih? Karena selain kita praktis, berdarah-darah dan segala macam kita tahu, karena kita bukan I know ya, bukan kita I know semuanya enggak, tapi kita melatih banyak pemilik bisnis, kan kita tahu benang merahnya kayak gimana, kita belajar. Jadi apa yang saya pelajari itu yang saya terapin di bisnis saya. Apa yang jalan di bisnis saya itu yang saya bagikan di klien-klien kita. Jadi kita nggak mau yang teori. Nah, jadi akhirnya Ryan, kita ketemu dengan klien kita, coach kita, bisnis coach kita, ketemu dengan klien kita, itu sebulan sekali. Jadi sebulan itu 3 jam ketemu dengan coachnya. Coach, jadi saya begini-begini, gimana nih coach? Saya udah tahu naik motornya gimana. Gini, kamu gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini, oh iya benar ya coachnya. Pulang dia terapin cara naik motor. Apakah langsung lancar? Enggak lah. Ada miring-miring, ada jatuh juga mungkin, ya kan? Tapi tanpa sadar, bukan tanpa sadar, dipaksa sebulan kemudian harus balik lagi sama coachnya. Coach, saya naik motor jatuh, coach udah coba begini-begini. Sebentar, Pak, ayo kita lihat. Kenapa begini? Kenapa begini? Tetot. Oh, jadi actionnya gini. Bulan kedua gini actionnya. Ya, terus kalau tetap jatuh juga, ngapain ke Gratio kalau gitu? Orang jatuh juga, beda. Karena kalau ke Gratio berarti bedanya apa? Jatuhnya lebih sedikit, proses belajar naik motornya lebih cepat. Kenapa? Karena kan coachnya udah bolak-balik ngajarin orang naik motor. Itu. Ya. Jadi nah, mumpung di pertanyaan, coachnya ini udah ngerti apa yang harus dijalanin. Oh kalau itu tuh benernya kesalahannya itu udah dari 10 pengendara sebelumnya itu kesalahannya sama, tinggal dibenerin doang. Udah iya, gitu. kaget. Makanya Ryan saya mau ngomong bahwa ada kalimat yang bilang pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Pernah dengar itu? Pernah. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Pernah dengar ya? Iya. Pernah dengar ya? Kalau nggak ngerasain kayaknya belum. Bener apa salah? Ayo. Bener apa salah? Ryan. Tergantung pengalamannya yang mana nih? Nggak bisa, jawab dulu. Bener apa salah? Coba jawab. Bener apa salah menurut Ryan? Kalau harus pilih benar atau salah, pilih mana? Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Nggak apa-apa, jawab aja. Benar. Benar. Orang normal akan bilang benar. Tapi perhatikan kalimat itu. Kalimat itu program komputer yang ngeri. Nggak ngeri sih. Ngeri. Ngeri. Itu program komputer yang tanpa sadar terinstall ke sini loh. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Tanpa sadar. Software laptop kita yang bahaya adalah yang tanpa sadar terinstall. Bener nggak? Karena kalau yang kita sadar install, kita tahu kita pakai kan software. Yes. Tapi yang tanpa sadar terinstall. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Akhirnya apa yang terjadi? Apapun dalam hidup kita harus coba-coba sendiri. Menurut saya program itu salah. Kalau nggak salah banget, salah deh. Jadi kalau gitu program komputer yang benar menurut Coach Yohanes K. Pauli apa? Belajar dari pengalaman banyak orang lain adalah guru yang terbaik. That's good. Iya dong. Nah, kalau gitu, kalau kita mau dari pulau A menuju pulau B, oh itu mindset shift banget itu.
Itu banyak orang salah makanya. Bangun bisnis, emang ada sekolahannya? Kan nggak ada. Universitas juga nggak ngajarin bangun bisnis. Gimana? Udah kata papa, kata mama, kata orang-orang, apalagi kata entrepreneur bilang, coba sendiri, mulai aja dulu. Coba, by the way, mulai aja dulu ada benernya. Tapi kalau pakai framework yang bener gitu kan ya. Coba aja, udah action aja. Jadi dia coba terus, seumur hidupnya. Karena kan jiwa entrepreneur kan persisten. Terus, start strong, finish strong. Saya akan finish strong terus. Tiba-tiba udah umur 65, 55, 70, ya kan? Selesai, hidupnya terus gitu. Kenapa nggak belajar dari pengalaman orang lain yang udah sering lewatin? By the way, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Yes. Ada orang yang bilang bahwa itu baru, tapi sebenarnya itu tidak baru. Zaman dulu sudah pernah ada. Bahkan termasuk pandemik ini, dulu pun sudah pernah ada. Betul? Yes. Bagaimana orang dulu meresponsnya, kita bisa belajar dari yang dulu. Betul? Betul. So, berarti poin saya adalah tentang belajar dari pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik adalah kita mendingan belajar dari orang yang sudah bolak-balik sampai ngajarin orang dari pulau A, kapalnya sampai ke pulau B. Gitu kan? Nah, cuman saya tambahin lagi sedikit nih Ryan. Ini seru nih. Tambahin lagi sedikit. Kebanyakan orang mungkin bilang begini, kan nih, Tiger Woods gitu kan ya. Kan punya coach kan? Gitu. Ya, Tiger Woods kan punya coach. Bener nggak? Bill Gates itu selalu bilang everybody needs a coach. Everyone needs a coach. Eric Schmidt, CEO-nya Google. Google tuh gede banget, yang dulu. Google yang dulu CEO-nya. Bilang apa? Saya pikir saya nggak perlu, buat apa saya perlu coach? Orang saya baik-baik aja kok, gitu kan. Ternyata semuanya perlu coach, termasuk Tiger Woods waktu begini pun, dia udah nomor 1 di dunia loh. Tapi dia butuh coach, gitu kan. Kenapa menurut Ryan? Kenapa dia butuh coach? Supaya, menurut saya ya, supaya ada yang bisa ngeliatin dari pihak luar. Kalau ngomongin coach, yang saya ingat tuh kalau ngomongin coach itu, yang kena ke saya ya, kalau kita ngomongin coach ya, itu coachnya, bekas coachnya Manchester United, Sir Alex Ferguson. Ya kan? Dulu tuh saya Alex Ferguson itu, aduh ini orang, sorry ya kalau Alex Ferguson nonton IG Live ini bukannya menghina, tapi ini udah gendut di pinggir lapangan, cuman ngunyah permen karet, nunjuk-nunjuk doang. Ngapain sih ngurusin ini? Ternyata begitu retired, MU yang tadinya treble, juara, tiba-tiba hampir jatuh, gak masuk ke piala dan segala macam. Itu yang menurut saya, oh ternyata coach itu penting banget ya. Itu menurut saya. Betul. Ya. Ryan, sekarang kita punya pertanyaan yang menarik. Begini, kenapa Mr. Ferguson, kenapa nggak dia main aja jadi salah satu pemain? Kan dia jago katanya. Ngajarin orang jago. Kenapa dia nggak main bola aja jadi penyerang? Kenapa coachnya Tiger Woods kan lebih jago kesannya dari dia dong? Karena kan bisa kasih tahu. Kenapa coachnya Tiger Woods nggak ikut turnamen aja? Pasti juara 1 tuh. Ya nggak sih? Pernah mikir gitu nggak? Makanya banyak pemilik bisnis tidak percaya di coaching, punya coach di luar sana. Karena dia pikir, siapa yang tahu bisnis gue yang paling tahu? Lu siapa? Orang lu kagak tahu bisnis gue. Lu kagak tahu susah-susahnya. Pernah punya bisnis nggak? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaannya kan. Pernah punya bisnis kayak gue nggak? Gitu kan? Ya. Tapi jawaban saya simple. Kenapa coachnya Tiger Woods tidak ikut turnamen? Kenapa Ferguson tidak jadi salah satu striker di MU? Kenapa enggak? Jawabannya simple. Everybody itu punya calling. Setiap orang punya calling, setiap orang punya talenta. Kalau dibalik, Tiger Woods kalau jadi coach, belum tentu loh dia bisa meng-coach orang jadi nomor 1 di dunia. Yes. Sebaliknya si coach, kalau dia main, jadi Tiger Woods, belum tentu dia mengalahkan Tiger Woods. Tapi Tuhan kasih talenta dia untuk melihat blind spot. Hal-hal yang tidak terlihat. Waktu Tiger begini. Karena waktu kita jalanin bisnis, kita nggak lihat apa kesalahan kita. Yang terjadi adalah time flies. Waktu itu bukan berjalan, waktu itu bukan merangkak, waktu itu bukan berenang. Time flies. Waktu itu terbang. Kita jalanin bisnis, tapi kita nggak nyampe yang kita mau. Kenapa belum autopilot? Kenapa belum autopilot? Dan tiba-tiba turnamen selesai. Nah, itu benar nggak sih? Yes. Itu dia. Blind spot namanya, betul. That's good. Jadi benernya bagus juga kalau kita setiap bisnis kalau ada yang bisa ngeliatin dari kita coach dan segala macam itu benernya bagus banget ya. Saya juga lagi ngeliatin nih gimana caranya untuk karena saya pun nggak bisa bilang bahwa saya bisa ngeliatin semuanya. Memang kadang-kadang perlu ada pihak lain yang ngeliatin bisnisnya kita supaya kita bisa
ngikutin waktu. Waktunya flies, kitanya juga bisa flies dong. Jangan kitanya waktunya flies, kitanya ngerangkak, nggak kekejar. Bener, Ryan. By the way, tadi ada banyak pertanyaan tuh, Ryan. Ada banyak pertanyaan, salah satunya yang nanya, Coach, kalau pengen ikut Gratio Business Workshop online gimana gitu ya? Mungkin gampangnya nanti ada setiap, kita rutin banget ya, ada. Jadi syaratnya apa ya? Gampang lah. Nanti ikutin aja syarat untuk bisa dapat buku ini. Nanti mungkin Anda bisa dihubungin sama Gratio Team. Nanti ada caranya 3 langkah di DM ya. Kalau nggak gampangnya ke gratio.com lah, gampangnya gitu. Gratio.com gampangnya. Ya terusin lagi yuk kita waktu kita tinggal 5 menit juga nih, Pak. Tinggal dikit. Mungkin tinggal 5 menit ya? Cepet banget ya. Kita mulainya bener. Saya pikir kita selesainya masih jauh. Oke, terus silakan. Waktunya baik banget. Mungkin Coach bisa sharing untuk mereka yang mau tadi dapetin bukunya, gimana cara dapetin buku dari bener banget. Ya udah, kita kasih tahu deh ya sekarang, karena saya pikir waktunya masih ada beberapa menit gitu, ternyata beberapa puluh menit. Oke. Ini buat yang mau dapat buku ini, 3 langkah cara dapetinnya. 3 langkah saja. Langkah yang pertama adalah follow Instagramnya Coach Johannes G. Pauli dan Ryan Christo. Ya, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, berarti kalau Anda ada di YouTube, ada di Facebook, ya udah pokoknya Anda subscribe aja, belnya, loncengnya, like aja gitu ya. Itu yang pertama. Dan Instagram Anda harus follow. Yang kedua adalah Anda harus DM. Direct message, kirim pesan langsung, DM di Instagram Coach Johannes G. Pauli. Isinya cuma 4 kok, gampang ya. Sebut aja kan, nama saya Coach Johannes G. Pauli, singkatnya Coach YGP, Coach YGP, lalu Ryan Christo, jadi Ryan. Jadi Coach YGP Ryan, ya 4 doang, data DM-nya cuma 4. Coach YGP Ryan, ya, which is kita berdua, lalu nama lengkap Anda, lalu nomor WhatsApp Anda dan email Anda. Udah 4 itu aja. Jadi ya 3 langkah kan. Langkah pertama adalah follow Instagram Coach Johannes G. Pauli dan Ryan Christo. Kedua adalah kirim DM isinya Coach YGP Ryan, and then kemudian nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, email Anda, dan tunggu langkah ketiganya adalah tim saya akan lihat nanti banyak DM yang masuk, dan kemudian kalau Anda beruntung akan dikirimin DM sama tim kita, maka buku ini akan dikirimin gratis, termasuk ongkirnya gratis, langsung ke alamat Anda. Selama di Indonesia ongkirnya gratis. Kalau di bulan mungkin harus tambah, ya. Oke. Siap, Ryan. Jadi, ya, masih ada beberapa menit lagi kali ya. Cukup ikuti 3 langkah ini. Jadi tadi follow akunnya saya sama akunnya Coach Johannes, lalu DM ke akunnya Johannes, DM nama Coach YGP Ryan, masukin nama, email, dan nomor telepon, dan nanti dari semua DM yang masuk, timnya Coach bakalan pilih salah satu atau beberapa yang bakalan ikut mendapatkan bukunya, gratis bukunya ya. Iya, betul. Terakhir nih Coach, untuk karena waktunya saya dapat remaining, tinggal 2 menit. Oke. Siap. Jadi lebih cepat lagi. Harus singkat. Untuk teman-teman nih yang mau autopilot bisnisnya, apa yang Coach Johannes bisa sarankan untuk mereka? Apakah itu perlu belajar dulu, kerja dulu, mulai aja dulu, atau ikut course-nya gratis? Kalau saya ikut course dulu, baru ikut course-nya atau apa? Kalau saya simpel, jawabannya simpel, karena kan pendek nih jawabnya. Udah. Kalau ada orang yang udah ketemu resepnya bikin kue yang Anda mau, udah cari aja orang itu. Beli resepnya, pakai money Anda supaya Anda bisa dapat your valuable time. Catat lagi, catat ini baik-baik. Pakai money Anda, karena ini bahan bakar termurah dari 3 bahan bakar terpenting. Pakai money Anda untuk beli time Anda. Cari orang yang punya resep bikin kue yang Anda mau bikin kuenya. Udah gitu aja. Yes. Kita doain orangnya jual resepnya kan. Kalau orangnya simpen kan nggak bisa belajar ya kan. Gitu. Ya. Nah, itu menarik banget tuh. Time, money, sama energi ya tadi ya. Time, energi, and money. Yang paling murah money. Padahal kita kebanyakan bisnis bilang, aduh money itu, aduh kenapa sih harus bayar mahal-mahal? Kenapa sih perlu ikut kursus, ikut course, workshop mahal-mahal? Gak mau gitu. Padahal money yang paling murah ya. Well, that's good, Coach. Thank you banget untuk discussion-nya.
semoga yang dengerin mendapatkan manfaat dan kita bisa bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Oke? Jadi kalau mau dapetin informasinya buka di gratio.com. Jadi semua informasinya. Iya, boleh. Atau DM aja langsung ke Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli.